Kita hanya bisa memberikan yang kita miliki. Memberikan sesuatu, tetapi hal itu bukan menjadi kepemilikan kita, menandakan kita memberikan sesuatu yang bukan haknya kita. Entah itu kita sedang meminjamnya atau bahkan yang lebih parah, mencurinya, maka ada sesuatu yang harus kita keluarkan di kemudian hari untuk menebusnya. Begitu juga dengan perasaan. Kita tidak bisa memberikan apapun yang kita tidak miliki dalam diri kita. Bagaimana bisa memberi kebahagiaan jika bahagia itu saja tidak kita miliki? Bagaimana bisa memberikan kasih sayang jika kasih sayang itu saja tidak ada dalam diri kita? Simak lebih jelasnya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di Live Restoration serial video di episode akhir minggu kali ini. Seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra. Seperti biasa juga sebuah tema sudah disiapkan untuk kita kupas di episode kali ini, di mana tema ini berhubungan dengan meminjamkan perasaan. Agak aneh memang terdengarnya, tapi disadari atau tidak, hal yang satu ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Itu yang menjadikan banyak orang yang terjebak dalam hubungan bersyarat. Konon mereka mengatakan mereka menyayangi, tapi di balik rasa sayang itu ada berbagai persyaratan yang mereka lekatkan pada orang yang konon mereka sayangi itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Intinya, kita dihadapkan dengan sebuah hubungan yang ternyata bersifat transaksional. Karena kita hanya meminjamkan sebuah perasaan dan kita menuntut agar perasaan itu dikembalikan pada kita dalam bentuk yang berbeda. Tapi sebelum kita memasuki bahasan ini lebih jauh, tidak lupa saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe. Sambil diaktifkan juga lonceng notifikasinya tentunya. Besar harapan setelah Anda mengaktifkan lonceng notifikasi, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini, termasuk juga ketika saya mengadakan live streaming mingguan langsung di YouTube channel ini. Kembali ke bahasan yang saya sempat ulas di awal video kali ini, kita tidak bisa memberikan apa-apa yang kita tidak miliki. Kenapa saya mengangkat tema itu di episode kali ini? Karena berulang kali saya menjumpai orang-orang yang konon mengatakan bahwa mereka ingin membahagiakan orang lain, atau mereka ingin menyayangi seseorang yang penting dalam hidupnya. Tetapi ada sesuatu yang hilang dalam hubungan itu yang menjadikan segala hal yang ingin mereka berikan itu ternyata menjadi sebuah pemberian bersyarat. Sebut saja yang dialami oleh mereka yang konon ingin membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Mereka sedemikian ingin memberikan rasa bahagia itu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sendiri tidak memiliki rasa bahagia itu dalam hatinya. Yang kemudian terjadi adalah mereka kemudian berusaha keras menciptakan berbagai suasana atau memberikan berbagai hal yang mereka harap bisa membuat orang lain yang mereka sayang ini berbahagia. Tapi yang seringkali mereka tidak sadari adalah bahwa di balik semua pemberian ini ternyata ada sebuah pengharapan, ada sebuah permintaan yang menjadikan proses memberikan kebahagiaan ini ternyata menjadi proses bersyarat. Hal ini yang kemudian menjadikan mereka di kemudian hari menuntut pada orang-orang yang sudah mereka coba bahagiakan ini. Mereka akan mulai menuntut dengan berbagai hal sebagai sebuah proses timbal balik. Seolah-olah ada sebuah suara dalam diri mereka yang berbunyi, "Saya sudah membahagiakan kamu, maka sekarang giliran kamu membahagiakan saya dengan mengikuti keinginan saya." Hal ini juga yang menjadikan banyak orang terjebak dalam hubungan yang pada akhirnya bersifat transaksional. Mereka merasa sudah mendedikasikan berbagai hal untuk orang yang mereka pedulikan, tapi mereka merasa tertekan karena mereka tidak mendapatkan balik hal yang mereka butuhkan itu. Itulah yang pada akhirnya saya katakan sebagai meminjamkan perasaan, bukan memberikan. Bagi mereka yang sudah selesai dengan dirinya, mereka sudah menemukan nilai kebahagiaan yang utuh dalam dirinya dan sudah bisa menciptakan rasa bahagia itu dalam dirinya, mereka bisa memberikan bahagia itu dengan utuh. Mereka bisa memberikannya begitu saja tanpa mengharapkan orang lain harus membuat mereka bahagia, karena mereka sudah punya yang mereka berikan itu dalam dirinya dan bisa menciptakannya dalam dirinya. Tapi bagi mereka yang belum memiliki hal itu, belum bisa menemukan dan menciptakan rasa bahagia itu dalam dirinya, setiap kali mereka merasa memberikan kebahagiaan pada orang lain, mereka akan mengharapkan sebuah timbal balik agar orang lain memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia juga pada akhirnya. Kalau begitu, apa bedanya dengan meminjamkan? Itulah yang saya katakan tadi, meminjamkan perasaan dengan syarat. Syarat yang seolah-olah berbunyi, saya berikan perasaan ini, tapi kamu pun harus memberikan perasaan yang sama, sesuai standar saya.
Di kadar tertentu, hal ini juga yang seringkali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Mereka bisa menjadi seseorang yang manipulatif atas orang lainnya. Dengan mereka memberikan begitu banyak hal-hal yang mereka anggap positif, mereka kemudian menuntut orang-orang yang sekarang dikategorikan sudah berhutang budi ini agar menuruti permintaan mereka atau menjadi seseorang yang bisa mereka manfaatkan sesuai kepentingan mereka. Sebagai manusia tentu wajar adanya kalau kita masih punya harapan, kalau kita berharap diperlakukan baik oleh orang lain, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mudah-mudahan melalui pesan singkat yang dibagikan di video kali ini, hal ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk menemukan dan menciptakan perasaan yang ingin kita bagikan pada dunia di sekitar kita. Mengajak kita menjadi pribadi yang lebih tulus dalam berbagi ketika kita ingin memberikan sesuatu pada orang lain, semata karena kita sudah bisa menemukan dan menciptakan hal itu dalam diri kita sendiri. Ketika kita memberikannya, membagikannya, kita memberikannya dengan tulus dan ikhlas tanpa berharap timbal balik karena kita sudah penuh di dalam diri. Ketika kita bisa menciptakan rasa bahagia itu dalam diri kita bisa menciptakan rasa kasih itu dalam diri kita, menemukan sumber dari cinta kasih tanpa syarat dalam diri kita, maka ketika kita memberikan semua itu pada orang lain, kita tidak berharap mereka untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama. Semata karena kita tahu tugas kita adalah membagikan yang kita miliki. Mereka akan memberi balik atau tidak, bukan urusan kita. Bukan hal mudah memang untuk dijalani, tapi tidak ada salahnya untuk kita mulai lakukan dari sekarang. Kita temukan, kita ciptakan berbagai rasa itu dalam diri kita. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.